IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto setiap pekan mengunjungi Aceh melihat langsung pemulihan bencana dan kondisi para korban banjir. Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh masih porak-poranda. Presiden Prabowo terus memantau pemulihan bencana di utara Sumatera. Hampir setiap pekan, Presiden mengunjungi Aceh, melihat langsung kondisi pemulihan bencana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah telah bekerja keras membenahi kerusakan akibat bencana banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera. Dalam kunjungan ke sejumlah daerah bencana, Presiden Prabowo menyapa para warga yang menjadi korban dan mengecek langsung kondisi perbaikan infrastruktur. Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, Tamiang, saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Beberapa wilayah di Provinsi Aceh kondisinya masih porak-poranda, seperti di Desa Tanjung Karang, Kabupaten Aceh Tamiang. Ribuan potong kayu gelondongan masih memenuhi areal masjid. Sedikitnya 43 sarana ibadah di Aceh Tamiang terdampak bencana banjir bandang dan belum bisa dibersihkan seluruhnya. Sejumlah mobil warga masih terjebak di sisa material banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto terus memantau pemulihan bencana di wilayah Aceh. Sejumlah kabupaten Aceh masih porak-poranda. Bagaimana kondisinya saat ini? Kami telah terhubung dengan Agus Liyayana Devita, Koordinator Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Selamat sore, Bu Devita. Selamat sore, Mbak Nadila. Bu Devita, kami ingin tahu apakah seluruh pelosok Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah bisa ditembus? Iya, untuk tembus untuk ke kampung-kampung itu memang belum semuanya karena memang masih banyak puing-puing di kampung-kampung atau di jalan-jalan yang menghubungkan antar desa atau antar kampung itu masih terisolasi, artinya masih tertutup material-material dari banjir seperti itu. Ini wilayah mana saja, Bu, yang belum bisa, yang masih terisolasi? Iya, itu wilayah sebagian di wilayah bagian hulu, Mbak. Itu tembusnya itu hanya dengan kendaraan roda 2 atau dengan jalur sungai dan dengan jalan kaki. Karena memang puing-puing banjir baik itu dari kayu-kayu dan dari bangunan-bangunan masih berserakan di jalan-jalan. Jadi memang masih menutup akses untuk masuk ke kampung-kampung. Oke, ini kecamatan yang masih porak-poranda, kondisinya seperti apa, Ibu? Iya, kecamatan yang porak-poranda itu di kecamatan sebagian itu yang level 1 itu di Kecamatan Sekrak. Kemarin Bapak Bupati bersama kita, Dandim dan beberapa pimpinan meninjau ke sana, memang seluruhnya wilayah dari Kecamatan Sekrak itu tertutupin oleh puing-puing kayu dan bangunan-bangunan, puing-puing bangunan. Jadi memang belum sangat tidak kondusif gitu, belum kondusif. Untuk kondisi dari warganya sendiri seperti apa, Ibu? Di wilayah perbukitan, masih di wilayah perbukitan mereka ya dengan tenda-tenda seadanya. Ini kita juga sudah mendropping atau mengedrop tenda-tenda bantuan dari BNPB ke wilayah sana. Oke, ini bagaimana Ibu cara pemerintah untuk memastikan bantuan ataupun logistik ini bisa masuk ke area-area yang belum bisa tersentuh dengan baik, Ibu?
Ya, kita melalui unsur dari kecamatan, terus dari kecamatan kita mengedrop dengan bantuan dari perangkat-perangkat kampung atau dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung menjemput distribusi atau menjemput logistik itu di kecamatan atau di kampung terdekat dari lokasi tersebut. Itu lagi di lokasi kampung yang masih sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda 4. Oke, Ibu, ini untuk pembersihan lumpur ataupun puing-puing dan beberapa daerah yang masih banyak begitu Bu gelondongan kayu yang berserakan di sana. Ini bagaimana Ibu upaya dari pemerintah untuk membersihkan hal itu? Ya, kami berharap adanya bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar gitu, tetangga, ataupun dari pengusaha, dari mungkin pengusaha-pengusaha yang ada kendaraan alat berat untuk membantu menggeser atau memindahkan puing-puing ini ke tempat yang bisa untuk tidak mengganggu jalur akses dari kampung itu. Jadi memang karena semua kendaraan alat berat kita di Pemkab Aceh Tamiang semuanya terendam, Mbak. Jadi memang sangat-sangat kesulitan. Hari ini memang pimpinan daerah Bapak Bupati masih memfokuskan untuk di kota, untuk wilayah Kota Kuala Simpang dan Karangbaru dan di jalan-jalan nasional. Memang untuk di wilayah-wilayah kampung karena juga keterbatasan mobil kita, keterbatasan alat berat kita, jadi memang sangat-sangat terkendala hari ini. Gitu. Oke, untuk progresnya sendiri Bu per hari ini seperti apa? Gimana Mbak? Untuk progres pembersihan lumpur-lumpur per hari ini seperti apa Ibu? Ya. Iya, untuk pembersihan lumpur-lumpur kita untuk di jalan nasional atau jalan yang menghubungkan lintas Sumatera atau lintas Medan Banda Aceh itu terus dilakukan pembersihan. Tadi juga kita sudah rapat evaluasi meminta beberapa bantuan alat berat terutama dump truck untuk mengangkut sampah-sampah. Kita sudah tentukan lokasi untuk pembuangan sampah sementara itu di areal komplek perkantoran, tapi memang dump truck itu cuma satu unit yang ada di tempat kita. Sementara sampah ini sampah lumpur itu masih sangat banyak dan kita juga meminta tadi ke BNPB untuk karung-karung untuk membuang lumpur-lumpur. Jadi nanti mungkin dapat kita bagikan ke masyarakat untuk lumpur-lumpur yang ada di rumah itu, di rumah-rumah masyarakat, ditaruh di karung-karung jadi memudahkan petugas untuk mengangkat atau membuangnya gitu Mbak. Oke, Ibu terkait dengan distribusi bantuan ini kan belum efektif dilakukan begitu dan belum merata. Sebenarnya yang menjadi kendala utamanya ini apa saja Ibu dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk membagikan distribusi ini secara merata. Kita percayakan lini terdepan atau garda terdepan itu adalah perangkat kampung. Karena perangkat kampung yang mengetahui kondisi seperti apa keparahan di tiap-tiap warganya. Jadi secara berjenjang kita mendistribusikan ke camat, dari kecamatan itu terus didistribusikan ke tiap-tiap kampung. Memang jumlahnya tidak mungkin banyak gitu, tidak hanya kita pastikan bahwa dalam seminggu ini masyarakat dapat bertahan, nanti akan bertahap lagi kita distribusikan lagi bantuannya gitu Mbak. Jadi tidak sekaligus kita berikan secara dalam jumlah yang banyak. Baik, terima kasih Bu Devita sudah bergabung bersama kami. Tentu kita berharap pemulihan segera dilakukan di daerah-daerah yang terdampak bencana. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu.